Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan pintu hikmah dari kejadian apapun yang Engkau takdirkan. Tolong kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan malam ini malam penuh barokah. Engkau buka hati yang masih tertutup, Engkau cahayai hati yang gulita, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan Engkau hidupkan ya Allah hati yang mati. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Amin ya. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah Allah mendengar setiap yang terucap? Yakin? Alhamdulillah. Orang yang yakin selalu disaksikan Allah pasti susah berbuat maksiat. Karena maksiat itu terjadi karena merasa bebas, tidak merasa dilihat Allah. Juga orang yang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sibuk membagus-bagus kata supaya dikagumi orang, supaya mempesona orang. Tidak perlu. Karena yang membulak-balik hati orang itu adalah Allah, bukan kata-kata kita. Maka orang yang sibuk Allah Maha mendengar, dia sibuk memilih kata yang disukai Allah. Dan apapun yang disukai Allah pasti itu yang terbaik. Tidak akan letih hatinya. Mudah-mudahan malam ini malam yang bisa menambah yakinnya kita kepada Allah dan menambah kemampuan kita menjaga diri kita di jalan Allah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, juga para pemirsa, juga Kang Emil, terima kasih. Kita dapat ilmu besar lewat seseorang. Saya tidak menyebut namanya ya, karena ahwak itu sudah kita tahu bersama. Tentang gonjang ganjing di negeri ini akibat lisan. Benar? Jadi betul-betul lisan ini adalah yang Allah berikan pada manusia yang bisa menjadikan pertempuran, pertumpahan darah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Lisan. Nikah itu pakai lisan. Saya nikahkan anak saya, anak kandung saya dengan saudara fulan dengan mas kawin 60 kilogram, dibayar tunai. Siap katanya. Nah ini salah karena yang nikahnya tentara. Tidak sah ternyata dengan begitu. Ada tuh saya lihat di YouTube, tentara nikah. Saya nikah, siap. Salah Pak, tidak sah. Tapi ketika tersambung, terima saya nikah, halal langsung tuh Pak. Bayangkan, hanya dengan perkataan. Termasuk masuk Islam dan tidak tuh syahadat. Itu juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Islam. Maka berbahagialah orang yang betul-betul bisa memelihara lidahnya. Karena lidah ini pula yang menghancurkan amal kita. Lidah ini yang bisa membuat yang halal jadi haram. Saya talak kamu, haram dia, tidak lagi menjadi istri dengan jatuh talaknya, ya. Maka hikmah terbesar dari saudara Ahok ini adalah kita menjaga lisan. Baik hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat terpelihara lisannya. Namun sekali beliau bicara, punya kekuatan yang luar biasa, tembus ribuan tahun, tembus ribuan kilometer, tembus ke hati kita. Nah, ini kekuatan kata yang sebenarnya. Bayangkan kemarin 2,3 juta orang berkumpul. Ini tidak ada partai manapun yang bisa menggerakkan, tidak ada tokoh manapun, tapi mengingat apa yang disabdakan Rasul, tergugah berangkat. Mari kita tafakuri apa kekuatan lisan Rasulullah SAW. Satu, kekuatan terbesar dari kata-kata itu adalah dari hati yang ikhlas. Jadi kata-kata itu bisa dikemas supaya mengagumkan. Nah, orang yang ikhlas itu adalah orang yang putus harapan dari makhluk. Jadi kata-kata, sepanjang kata ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin mempesona, ya, makin banyak berharap dari makhluk untuk kepentingan diri, itu makin tidak punya kekuatan. Hadirin, jadi bagaimana kata-kata yang ikhlas itu? Ya kayak matahari saja, hanya memberi, tak harap kembali. Seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, hanya memberikan yang terbaik. Seperti akar, menumbuhkan pohon, pohon yang kelihatan rindang berbuah, tapi akar di bawah. Jadi memang niatnya juga hanya ingin memberikan yang terbaik. Nah hadirin, kata-kata yang berasal dari hati itu akan masuk ke hati, walaupun kata-katanya sederhana. Dulu ada seorang ulama yang adanya di kolam, di tengahnya ada pulau-pulau, dan ahli ibadah didatangi oleh banyak orang, tapi tidak bisa ketemu karena terhalang kolam. Syekh, nasihat, hanya begini aja, baca, belajar. Pulang tuh bener-bener rajin belajar. Saking kuat ruhiyahnya, tidak ada apa-apa selain ingin orang lain jadi baik, ingin orang lain jadi bahagia, ingin orang lain jadi selamat. Ternyata dengan izin Allah orang itu bisa termotivasi. Beda dengan kita ya, baca dan tidak ada yang nurut. Nah hadirin sekalian, maka kalau kita bicara, niatkan saja, mudah-mudahan perkataan ini disukai Allah, manfaat. Allah lah yang membulak-balik hati orang. Bukan ini seperti saya sekarang ceramah nih ya, ini tidak bisa masuk ke pikiran saudara. Bagaimana saya memasuki pikiran saudara? Tahu juga tidak pikirannya di mana. Bagaimana saya bisa membulak-balik hati saudara, sedang saya tidak tahu bagaimana hati saudara di mana. Ini bicara ya semampu yang saya tahu, insya Allah mudah-mudahan benar. Sampaikan saja apa yang benar itu, walaupun ilmunya masih sederhana, tidak apa-apa. Karena yang bagian memasukkan ke hati adalah Allah. Jadi jangan merasa kita yang bisa mempengaruhi orang, jangan. Kita bicara saja. Misalkan suami istri sedang tidak sependapat atau bertengkar lah ya. Tenang,
Jangan ingin mempengaruhi istri supaya ini bagi suami. Tenang, karena yang ngebulak-balik istri itu adalah hati istri, adalah Allah. Bicara aja yang tenang. Jangan pakai pelotot-pelotot, adu argumen, apalagi kalau istri sedang marah misalkan. Tenang. Karena marah dengan marah seperti menyiram bensin ke api. Tenang saja, ya. Kenapa diem aja, Pak? Ada juga yang kita diam salah, ya. Ngomong atuh. Iya, Bu. Lebih baik doakan kalau gitu. Nanti kalau sudah waktunya tenang, kita bicara. Karena kalau orang tidak memerlukan apa-apa dari orang lain, cenderung nyaman hatinya. Nah, kalau kita nyaman hatinya, itu penampakan kita tuh nyaman, omongan kita nyaman didengar, tulisan kita nyaman dibaca. Tapi kalau kita sudah ngarep-ngarep sesuatu dari orang, ingin dilihat, ingin paling hebat, ingin paling keren, ini tuh tertekan hati kita. Nah, tidak nyamannya hati itu akan raut muka tidak nyaman, tutur kata tidak nyaman, nulis juga tidak nyaman. Kenapa kita tidak nyaman? Karena banyak berharap dari makhluk. Orang yang marah kan tidak nyaman. Ngerti tidak? Cing sabar atuh. Sabar. Gitu ada. Bayangkan kata-katanya kan bagus. Makanya marilah kita periksa apa nih niat saya bicara. Ingin dikagumi, ingin hebat, ingin kelihatan menggetarkan, hati-hati. Terutama lagi muhasabah, ya, jangan acting. Ya Allah, ampuni kami. Nah, nggak ada yang nangis gitu. Yang buta hati lembut kan jadi ngambek, hadirin. Jangan. Kalau nanti muhasabah, doa ya doa yang berharap diterima Allah, bukan ngarap-ngarap orang lain nangis. Dan nggak harus semuanya nangis, benar. Kalau kita ngarap-ngarap orang lain nangis, nggak ada yang nangis, kita jengkel sendiri. Enak dengernya, hadirin? Udah lempang-lempang we. Bagaimana kalau kita udah ngomong, respon orang nggak cocok dengan keinginan kita? Dengar ya, kita tidak boleh dipenjara oleh perilaku orang lain. Jangan mau diatur oleh sikap orang lain. Masih ingat ceramah yang dulu tentang tukang buah? Ingat tidak? Ada ingat ya? Ada ceritakan. Jadi gini, ada tukang buah bete, maaf ini ya, ini cerita saja. Berapa ini Bu? Si tukang dagang ini sedang tidak enak hati. Lah jangan banyak tanya Bu, lihat mangga itu udah saya tulisin. Lihat dulu baru nanya. Tersinggung si ibu. Kok tukang dagang judes sekali sih? Ibu-ibu, kok banyak omong sih? Amit-amit, baru sekarang saya lihat tukang dagang kayak kamu. Sama, saya juga baru sekarang lihat pembeli kayak kamu. Waduh, marah tuh. Terus, saya nggak akan beli di sini. Biarin, masih banyak, pergi. Wah, marah. Kerudung membesar mungkin ya, karena mendengus. Buka pintu mobil, brak, brak. Ada apa Bu? Diam Pak, ini urusan harga diri wanita. Nah, begitulah hadirin. Lalu anak, mandian, sikut. Begitulah orang yang dipenjara, diatur oleh orang lain. Untung ada seorang ibu-ibu jamaah dari sini, ya namanya juga ngarang hadirin. Berapa ini Dek? Si ibu sama aja. Lihat dulu Bu, mangganya udah saya tulisin pakai spidol. Oh iya maaf, jarang sih ada harga ditulis di mangganya. Nggak usah rewel Bu, mau beli berapa kilo? Sekilo Dek. Sekilo Bu? Gaya kayak gini beli sekilo? Maaf deh, perlunya sekilo. Dah dibayar. Bu, ini harga 12.000, uang ibu 15.000, 3.000-nya sedekahin ke saya ya. Saya lagi perlu duit. Orang sedekah itu digugurkan dosa, dilipat gandakan pahala, ditolak bala. Sedekah ya Bu.
Boleh deh Bu, ini cuma 3.000 kecil, jangan ria loh ya, nanti nggak ada pahalanya. Boleh deh, nggak apa-apa, silakan. Makasih deh, ya biasa aja lah Bu. Ya deh. Ibu yang tadi nanya, kenapa bisa sabar kayak gitu ngadepin pedagang error? Bu, saya awalnya seperti ibu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah. Hasilnya Bu, saya komplikasi. Udah darah tinggi, darah kental, dan kurang darah lagi. Namanya juga ngarang, ada sesak napas, ambeien kali gata. Kata dokter, penyakit saya ini sumbernya adalah penyakit hati saya, yang semua urusan jadi masalah besar. Terus gimana ibu bisa sembuh? Saya sembuh sesudah saya berjanji bahwa saya tidak mau diatur oleh perilaku orang lain. Jadi kalau lihat pedagang kayak gitu, saya tetap mau baik. Masa orang ngomong jelek, saya ngomong jelek. Orang melotot, saya melotot. Dia menghina, saya menghina. Dia marah, saya marah. Kalau begitu, buat apa saya sekolah tinggi-tinggi, belajar agama yang banyak, kalau bisanya cuma niru keburukan orang? Ya dia bisa ngomong gitu, kita harus punya prinsip. Saya mau ngomong baik. Dia melotot, itu udah mata dia. Kita punya mata ya kedip aja. Nah, kecuali kalau dia manyun pakai bibir kita, nah itu harus kita selesaikan. Jelas sahabat sekalian? Ayo belajar punya komitmen. Orang yang tulus mah panteng aja, saya hanya ingin bicara yang terbaik lillahi ta'ala, enggak boleh diatur oleh keburukan orang. Sepakat hadirin? Loh kenapa demo? Loh ini beda, kalau yang barusan urusan pribadi, tapi urusan agama beda lagi ya. Kalau sudah Allah, Al-Quran, Rasulullah dihina, nah ini bukan masalah pribadi, harus bersikap. Tapi sikap kita juga tetap dalam koridor adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. 2. Apa rahasia kekuatan bicara itu? Adalah pada waktu orang itu mengamalkan apa yang dia katakan. Jadi banyak omong yang hampa itu karena dia hanya kata-kata, dia sendiri tidak mengamalkannya. Beda, sangat beda ya. Orang yang ahli sedekah, cerita sedekah dengan yang tahu teori sedekah, beda rasanya. Orang yang mengamalkan sedekah, tiap bicara tuh ada rasanya. Orang yang biasa tahajud, cerita tahajud ada rasanya dibanding dengan yang ngomong tahajud tapi dia tidak tahajud. Makanya kalau ingin perkataan itu bertenaga, harus jadi ahli amal. Amalkan. Saudaraku yang baik, jadi sebaik-baik perkataan itu adalah yang kompak, lisan, tubuh, hati sama. Nah kalau orang yang suka banyak ngomong, kita harus jujur, padahal dia tidak jujur, itu dia sendiri gamang dengan omongan itu, karena hatinya tahu bahwa saya itu enggak jujur. Karena ada yang baiknya tuh cuman di mimbar, turun dari mimbar udah beda lagi. Nah ini tidak boleh. Rasulullah itu dimanapun sama, lisannya, hatinya, sikapnya sama, klik. Jadi bicara tuh semuanya itu satu kesatuan. Kalau faliyakul khairon auliyasmut, berkata benar, baik, benar atau diam, itu semuanya sama, seragam, tidak beda-beda. Kan ada orang yang beda-beda, di depan ini beda, di depan itu beda, bunglon. Ini munafik seperti ini. Kita ini harus membangun Indonesia dengan kredibilitas, dengan integritas. Kata supir, integritas apa bos? Sama mesum saya nganter ya.
Makanya susah mau bicara bagus, pidato bagus kalau dia sendiri tidak mengamalkannya. Jadi banyak mikirnya bicara itu. Harusnya kan kalau udah diamalkan tuh nggak berat mikir itu. Bicara itu karena udah keluar sendiri kayak lahar keluar dari gunung meletus. Nah, hadirin sekalian, bagusnya seperti seorang ulama yang ditanya tentang bagaimana hukum membebaskan budak, beliau nunggu 1 bulan karena beliau mengumpulkan uang dulu, lalu beliau membebaskan budak, baru beliau bicara. Jadi ketika menjelaskan itu udah ada amalnya. Masya Allah. Sepakat? Ya begitulah Rasulullah. Rasulullah kan bicaranya sedikit, amalnya yang banyak. Jadi ketika menjelaskan sesuatu tuh bulat, tidak ada gamang dari nadanya, dari sikapnya, semuanya satu kesatuan. Maka kalau ingin jadi pembicara yang baik, jadi ahli amal yang baik, insya Allah nanti bicara tuh tidak usah terlalu banyak mikir, karena semuanya sudah berbicara. Baik sikapnya, bahkan diamnya pun sudah bermakna bagi orang yang banyak amal. Satu apa? Sing ikhlas, jangan bukan dipuji, bukan untuk dikagumi, bukan untuk, nggak usah, nggak penting lah. Sekarang orang muji kita nggak ada apa-apanya, puji, caci, ember jatuh sama aja. Wow, kamu keren, jadi keren? Enggak gitu ya, tetap ya. Wow, kamu jelek, jadi jelek? Iya, ya ada segini-gininya kita mau. Hati-hati ya, makin pengen dipuji, kita makin hampa. Makin bahayanya senang dipuji itu adalah jadi senang kemasan, dibagus-bagusin. Jadi lebih kepada bungkus artifisial, topeng. Nah, kita mah nggak penting lah dipuji. Gimana kalau ada yang muji? Ya udah nggak apa-apa, itu mah Allah yang ngegerakin. Gimana kalau ada yang nyaci? Ya tafakuri, siapa tahu bener ya. Kamu ngomong aja nggak sesuai dengan kelakuan, apalagi kamu. Nah itu nggak bagus. Dah denger aja, tinggal tafakuri. Baik, yang kedua apa? Amalkan sesuai dengan perilaku. Yang ketiga, bahwa perkataan yang baik itu benar-benar akan bagus kalau inputnya banyak. Jadi kalau kita sedikit ilmu, sedikit pengalaman, sedikit wawasan, itu akan susah kita memberikan yang terbaik. Ya contohnya mau masak misalkan, yang ada cuman singkong, mau digimana-gimana kayak ngerwe singkong ya. Tapi kalau singkong ada garam, ada ubi, wow macam-macam bahan, itu kalau dibuat itu jadi combro ya, oncom di jero. Nah itu nggak bisa kalau cuman singkongnya aja. Makin banyak kita masukkan input berupa ilmu, wawasan, pengalaman, itu kita makin bisa. Nah Rasulullah SAW itu ilmunya luas, pengalamannya banyak. Usia 25 tahun Rasul itu sudah 16 kali perjalanan ke luar negeri. Jadi beliau tuh betul-betul tahu Jazirah Arab, tahu tentang bisnis. Jadi kalau bicara itu benar-benar sudah rangkuman dari pengalaman-pengalaman bagus, wawasan bagus, ilmu bagus. Jadi keluarnya tuh yang paling bermutu. Ya misalkan seleksi sajalah, seleksi yang mau masuk ke sekolah, ternyata yang daftarnya ada 1000 orang yang bagus-bagus bintang kelas, diseleksi lagi, kan nanti yang didapat tuh yang terbaik, benar? Kalau dapat 10 tuh 10 terbaik. Sekarang yang dari perlu 10 yang daftar 2, itu juga rada-rada bingung. Saya tidak nyebut blow on ya, kurang sopan. Gimana kita bisa mendapatkan yang terbaik? Maka kalau kita ingin jadi pembicara yang baik, maka biasakanlah menjadi pembelajar yang baik.
baca lebih banyak, kalau punya uang ikut latihan apalah ya, yang membuat tambah wawasan, tambah ilmu. Kalau ada rezeki pergi ke luar negeri, kalau belum sampai ke Singapura atau ke Singaparna ya, belum sampai ke Chicago ya, ke Cicadas begitu. Coba nih, saya sekarang harus ngomong bahasa Jawa ya. Kulo ngaturaken matur suwun sangat. Inggih. Udah macet hadirin yang karena inputnya nggak punya. Terus saya mau ngomong baik bagaimana kalau saya nggak punya input, benar? Makanya kalau kita ingin jadi pembicara yang baik, itu memang harus banyak ilmu yang terus kita baca, kita dengar, kita tanya, kita pergi ikut berlatih ini, berlatih itu, sambil keterampilan kita meningkat, kita buka wawasan kita, lihat berbagai mancanegara. Punten Pak ya, BRTT apa artinya? Bersih, rapi, tertib, teratur. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Bebas komiba, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amalkan, amankan. Itu di Darut Tauhid. Apa itu keluar dengan sendirinya? Oh enggak Pak. Mungkin sekarang ada, oh Darut Tauhid ini bersih. Ini awalnya dulu ada Pak Palgunadi, semoga Allah menyayangi beliau, vice presidennya Astra, datang ke sini. Saya diajak ke rumahnya. Saya lihat, rumah teh bersih, tamannya rapi. Mulai terbuka wawasan. Ada rezeki ke Singapura. Oh, begini Singapura, WC-nya aja betah. Dulu, kenapa WC di pesantren dicarinya apa tempat wudhu, kok dicarinya pakai hidung? Ya, hangser ya. Lihat, oh begitu, oh rumput tuh harus begini. Mulai standarnya naik, ya. Mulailah kita senang pergi ke Jepang nyari tempat sampah. Di mana tempat sampah? Sampahnya nggak ada, tempatnya nggak ada. Eta sampah ke mana? Senang hadirin dengan melihat banyak, mendengar banyak. Di Selandia Baru, di sekolah tuh tidak ada tempat sampah. Kenapa? Karena siapapun yang menyapa bawa sendiri pulang ke rumahnya. Guru di Jepang dengan murid sama, sampai ke kaki-kaki ini, kaki-kaki meja itu dibersihkan oleh guru dan muridnya sama-sama. Coba masuk ke toilet remaja di Jepang, sekolah di Jepang, bersih, kering, semuanya ada SOP-nya. Kita udah tahu teorinya tuh, kebersihan sebagian dari iman. Tapi kenapa waktu wudhu benyut? Karena terpleset ya. Ada ke toilet teriak karena nggak ada gayung hadirin ya. Ini kan kezoliman besar, di toilet nggak ada gayung hadirin. Mau berdiri susah ya, berteriak kurang wibawa, tolong. Ada pintu toilet, coba kita apa? Nggak ada slotnya, atau nggak fokus ya kan? Tapi dengan melihat ke sana ke sini, oh toilet ini begini, rapi, bersih, itu sejujurnya begitu Pak. Dengan nambah informasi, Masya Allah, makin banyak input, sebetulnya kita bisa memilih yang paling berkualitas dari perkataan kita, dari keputusan kita. Makanya maaf saja kalau kita tidak termasuk yang senang berinvestasi, mencari ilmu baru, pengalaman baru, wawasan baru, maka kita akan, bahasa Sunda kurung batokeun ya, nggak bisa apa-apa. Nah yang keempat, kita nggak bisa kalau mau bicara baik itu harus memperkuat ibadahnya, ruhiyahnya, ibadah dan doa. Mengapa? Karena kata-kata itu ada tenaganya masing-masing. Perkataan boleh sama, tapi tenaga power untuk ngedobrak hati itu beda-beda Pak. Nah ini tergantung kekuatan ruhiyah. Jadi amunisinya lah, kalau proyektil itu kan tergantung munisinya. Kalau
bagus di dalamnya, tendangannya kuat. Nah, orang-orang yang ibadahnya kuat, tahajudnya kuat, nah itu zikirnya kuat, oleh Allah dibuat ada tenaganya di balik kata-kata itu. Tapi yang hampa dari ibadahnya, zikirnya kurang, mungkin benar, tapi kekuatan daya gugah, daya rubah, daya geraknya itu tidak begitu maksimal dibanding dengan yang ibadahnya kuat. Kan Allah sudah janji, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makanya doanya doa Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saya minta dibacakan punten Ustaz tentang ayat Nabi Musa yang berjumpa dengan Fir'aun. Fir'aun itu manusia yang sangat durhaka dan zalim karena menganggap dirinya Tuhan. Lalu Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah. Seperti apa perkataan beliau? Ya. Surah Thaha ayat 43 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Allah berfirman, pergilah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, jadi bayangkan bertemu dengan Fir'aun yang segitu bengisnya, tetap perintahnya itu adalah lemah lembut. Jadi ada kekuatan di balik lemah lembut itu, adalah kekuatan mengendalikan amarah, kekuatan mengendalikan emosi, dan lemah lembut itulah yang jadi kekuatan. Air itu lembut, bisa melubangi batu, benar? Air itu lembut, bisa memadamkan api. Air itu lembut, bisa mempersatukan besi, pasir, split, semen jadi beton. Air itu lembut, bisa jadi orang. Tahu kan? Air kita kan dari air. Air itu lembut, bisa menghanyutkan sebuah kota, tsunami. Makanya kelembutan itu adalah kekuatan. Coba surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah
sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Fabima rahmati minallah, hanya dengan rahmat Allah sebetulnya kita bisa lemah lembut itu. Lemah lembut itu tanda kekuatan seseorang. Justru keberangasan, kekasaran itu tanda kelemahan seseorang. Apalagi pemimpin yang emosional itu tidak akan bisa memimpin orang lain dengan baik, karena ada memotivasi, ada memanipulasi. Nah, kelembutan hati bisa memotivasi orang, tapi kekasaran, kebengisan, kemarahan hanya memanipulasi. Orang bisa nurut tapi fisiknya saja, tidak pakai hati. Tapi kalau kita bersikap penuh sopan, lemah lembut, orang nurut pakai hati. Nah, makanya maaf saja, orang yang emosional, arogan, nggak bisa. Dia itu bikin orang nyaman. Kenapa? Karena dia sendiri tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Prinsipnya sederhana hadirin, karena mulut ini seperti moncong teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam bening keluar bening, di dalam comberan keluar comberan. Gak bisa dikatakan dia cuman omongannya aja yang kasar, sebetulnya hatinya baik. Enggak bisa. Kalau hati baik, ngomong pasti baik. Kalau hatinya kotor, omongan kotor. Enggak bisa. Tapi tukang tipu, dia ngomongnya baik, ya dalam rangka nipu ya. Orang baik asli dari sini akan sekujur tubuhnya yang bicara sama. Makanya kalau ingin jadi pembicara yang baik, mujahadahnya sebetulnya bukan kursus bicara, tapi kursus membersihkan hati. Contoh nih, untuk disukai orang, ada wanita hamil masuk ke bis, ibu sedang hamil ya, terus berdiri, ibu silahkan duduk. Gimana? Enak atau enak? Seneng atau sebel? Ternyata disukai itu nggak usah banyak omong. Ibu silahkan duduk. Kita mengalah karena hatinya yang bicara. Saya harus mengalah, kata-kata dikit, silahkan duduk. Bandingkan dengan yang ini. Ini perumpamaan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, waalaikumsalam deh. Maaf, ibu sedang hamil ya? Emang segede gini bawa apa deh? Berapa bulan hamil sebesar ini bu? 8,5 bulan deh. Masya Allah, besar sekali ya bu ya. Jangan-jangan kembar. Bu, berat enggak sih hamil begini? Bukan berat lagi deh, berat banget. Tapi maaf loh bu, saya perhatikan ibu kuat tuh. Ya dikuat-kuatin aja deh, mau gimana lagi. Ibu ngomong-ngomong pengen punya anak yang kuat. Pasti dong dek, anak kuat bu, lahir dari ibu yang kuat, berdiri loh bu. Bagaimana perasaan saudara? Jawab, seneng atau sebel? Enak atau enek? Apa yang salah dari perkataan itu hadirin? Senyum, salam, sapa, sopan. Kenapa bawaannya enek semuanya? Tahu kenapa? Sederhana, karena mulutnya dan hatinya beda. Mulutnya ramah, wajahnya senyum, hati kursi nggak mau pindah. Saudara bisa ngebaca ini, benar? Benarkah? Nih, satu lagi perlu nggak nih saya kemukakan? Ini maaf saya belum menemukan contoh baru ya. Nggak apa-apa yang lama, nggak apa-apa. Iya. Jangan bikin emosi hadirin ya. Bos, saya harus ngarang lagi. Bos, iya deh. Maaf bos, saum tidak hari ini. Begini ya dek, saum itu ada saum wajib, dilakukan berpahala, tidak dilakukan dosa. Itu namanya Ramadan nazar. Ada juga saum sunnah dek, dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah Senin Kemis itu sunnah, ada yang harus paham itu. Bos,
Maaf, saya tidak nanya hukum saum. Bos lagi puasa nggak hari ini? Masya Allah. Coba deh, ada perhatikan kesibukan saya ya. Saya pimpinan perusahaan ini letih sekali deh. Berpikir sangat keras, kerja siang malam. Harus ada yang pahami dong ini. Aduh, bos punten sekali. Saya nggak nanya kesibukan. Saya nanya, bos puasa nggak hari ini? Allahu Akbar. Allah. Gimana saya menjelaskannya ya? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Ingat, orang itu bisa beramal itu dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Rupanya hari ini saya lagi nggak dapat taufik Allah. Oh, jadi bos tuh nggak puasa hari ini? Tunggu dulu deh. Saya udah niat sebetulnya tahun depan akan sahur. Nah, begitulah deh. Coba apa yang kurang dari kata-kata itu kan? Dalil keluar semua ya. Hukum-hukum syariat keluar semua. Bagaimana? Senang atau sebel? Sebel. Karena apa? Hatinya. Dia enggak mau dianggap tidak puasa. Makanya bicara mah enggak perlu rekayasa apa-apa supaya kelihatan pintar. Yes, we have to, pusing. Kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang enggak perlu hanya untuk ngangkat bahwa kita tuh intelek. Di dalam fluktuasi globalisasi yang merupakan konvergensi, liar. Dia sendiri pusing dengan omongan itu, apalagi yang dengar. Kadang-kadang kita pamer bahasa Arab, mungkin ada saatnya kita harus berbahasa Inggris karena memang forumnya yang paling baik itu dalam nggak ada masalah. Tetapi kalau niatnya hanya buat pamer, buat tahu kepintaran, ngeluarin dalil, dan di dalam kitab Bukhari Muslim ya, dia sebut kitab supaya dia ketahuan dia tuh ahli kitab. Bahkan di dalam ini dia niat ngeluarin dalil-dalil itu untuk pamer bahwa dia tahu banyak. Waktu saya bertemu dengan Syekh itu, padahal ketemu hanya lewat gitu ya, lihat dari, tapi dia sebutkan. Ini udah banyak maksud lain. Ini nggak benar ngomong kayak gini. Ya, udah Allah udah tahu ini, dia acting dengan kata-kata, acting dengan bahasa, nggak diperlukan hadirin. Nggak apa-apa kita disebut bodoh, nggak apa-apa, dan memang benar ya. Justru disebut pintar yang apa-apa, karena aslinya kan bodoh kita ini. Begitulah hadirin, kita ngobrol sama Kang Emil. Masa duduk terus? Tolong angkut kursi, ada lagi enggak? Ayo Kang sini Kang. Sayang lah ada Kang Emil kesini enggak dapat ilmu dari pengalaman beliau. Ada lagi kursi ya? Ayo Kang naik sini. Enggak mau boncengan di sini susah ya. Terima kasih Kang Emil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada hikmah bagi kita semua. Apa yang terpikir dan terasa? Semuanya menghujam ulu hati. Pakai perasaan ini pasti hadirin. Karena artinya keseharian saya sebagai pemimpin betul-betul melewati cerita-cerita nasihat-nasihat yang tadi disampaikan. Betul? Dan saya selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Dan betul ya, ini pengalaman langsung. Kalau hidup ini mengejar pujian, itu tidak akan pernah selesai. Dan cenderung hati ini menjadi sakit saat pujian itu tidak hadir, dan hati ini juga menjadi tidak terkontrol saat candu pujian itu selalu mengiringi, kira-kira begitu ya. Dulu di tahun pertama
saya tidak menduga ya, kalau ternyata jadi wali kota itu segala diomongin oleh umat. Bekerja diomongin, gak kerja diomongin. Bekerja ada beritanya disebut pencitraan. Bekerja tidak ada beritanya disebut makan gaji buta. Jadi serba salah gitu ya. Jadi kudu kumaha gitu ya. Nah ternyata salah satunya gara-gara hati ini belum ikhlas. Gara-gara setiap tindakan menunggu komentar apresiasi. Makanya tahun pertama saya banyak jerawat karena stres, semua omongan orang dipikirin gitu kan. Yang ngomongnya sudah lupa, kita padahal masih yang ngomong sudah lupa, yang ngeritik sudah lupa, dia sudah piknik ke Eropa, saya masih mikirin gitunya, kecapek-capek gitu. Jadi badan terasa tahun pertama ya, badan ini terasa cepat lelah karena diatur oleh pikiran yang tidak jernih, kira-kira begitu. yang tadi itu ya. Kedua, saya akhirnya mengamalkan ilmu ikhlas tadi. Dan nawaitunya jadi wali kota ini ingin membereskan Bandung, tidak ada niat-niat lain. Maka ada nggak ada masalah, saya bekerja saja. Dan betul dalam perjalanannya godaan itu datang ya. Pak Wali, Pak Ridwan, survei membuktikan bisa menang di Jakarta. Siap-siap dicalonkan kan begitu. Ada. Wah, namanya juga manusia ya. Oh, jangan-jangan benar. Wah, benar oke. Survei A begini, survei B. Gitu. Dalam persimpangan jalan, nah untungnya Allah masih menyayangi saya. Ibu saya menasihati, niatnya dulu apa? Niat ini menjadikan kekuasaan sebagai karir, ya, profesi, atau kekuasaan itu membawa perubahan? Ya, memang membawa perubahan niat nage, gitu kan? Sudah beres belum? Belum, Bu. Ya terus ngapain mengejar-ngejar yang belum pasti? Apek teh eleh di Jakarta, pulang ke Bandung ke Darut Tauhid malu. Selesai. Harga diri saya kan begitu ya. Nah akhirnya dengan jernih saya bilang, saya tolak ke Jakarta karena amanah saya belum selesai. Tapi kalau sudah selesai sesuai janji, mau Allah mentakdirkan jadi apa saja, yang penting mah anfa'uhum linnas, manusia yang bermanfaat. Jadi Pak RT yang bermanfaat, jadi Pak RW yang bermanfaat, jadi guru yang bermanfaat, jadi supir yang bermanfaat, jadi arsitek lagi yang membawa manfaat. Kan nikmat gitu. Dan hidup mah cuman sekali di dunia kan begitu. Nah itulah perubahan-perubahan manajemen kolbu saya yang membuat sekarang ada masalah banjir, betul. Tapi apakah saya ini tidak bekerja? Enggak, kami kerja setiap hari. Itu yang namanya pagar sih, tahun lalu Desember 2015 diperbesar, gorong-gorongnya 4 kali 2 meter bisa ngekos di situ. Kalau pengen banget mah ya. Tadi cek insinyur Pak Wali cukup pagar sih diperbesar, gorong-gorong tambahan 4 kali 2 meter, saya belanjakan 6 miliar, saya cerita ya. Apek teh 24 Oktober kemarin nggak cukup ternyata. Jadi hitungan manusia sehebat-hebatnya nggak bisa memprediksi sesuatu yang hanya Allah yang maha tahu kan begitu. Nah saya dibully, ya mau gimana jawabannya? Mau saya terangin? Enggak, saya teh udah kerja, udah mau beresnya. Pengen dipuji, ini sudah dikerjain? Enggak juga. Jadi saya bilang bedanya saya ini, tadinya saya mau marah-marah, mau nyalahin kabel, mau nyalahin PLN, mau nyalahin bawahan, tapi pikir-pikir buat apa juga. Akhirnya saya minta maaf aja, warga Bandung saya mohon maaf, kerjaan mah perasaan sudah dikerjakan, tapi ternyata upaya belum maksimal, maka kami akan mencari upaya lagi itu. Jadi hari ini siang malam ya begitu. Karena apa? Apapun yang saya lakukan tadi, manusia akan berkomentar, dan komentarnya nggak bisa kita kontrol kan? Mau puji mau caci itu seliweran, hitungannya detik, ya silih berganti.
Maka yang penting dengan keikhlasan, dan saya tidak membohongi diri sendiri kepada Allah bahwa saya tidak malas. Kepada Allah saya menunjukkan saya ikhtiar, saya mencari upaya gitu. Setelah itu kerjakan sambil berdoa kan tentunya, mudah-mudahan. Nah kepada Bandung juga begitu ya, insya Allah kalau mau jadi wali kota mah sudah risiko belanja masalah ya. Tiap hari saya belanja masalah. Tiap hari otak saya itu kalau ketemu orang tuh isi mengadu masalah. Nggak ada yang Pak Wali ada berita baik gitunya. Isinya teh Pak Wali ada masalah di RW ini, ada masalah rumah tangga saya, ada masalah di sana, segala rupa ya. Nah itu sudah saya ikhlaskan. Kalau dipikirin capek Pak. Orang yang ingin bertemu saya ya dan minta didatangi seminar itu sebulan 500 undangan. Kalau kerja saya penuhi itu namanya undangan dan audiensi, hidup saya itu hanya rapat dan hanya seminar gitu ya. Dan saya nggak bisa, orang jadi marah-marah, Pak Wali teh sombong, cenah berubah gitu. Tapi kan hese nerangkeun itu aya 500 ya, kumaha 500 bagi 30 hari, kira-kira 15 agenda sehari. Terus kapan saya ke lapangan, kapan saya ngurus yang lain-lain, kan begitu. Orang mah nggak paham Pak Wali saya itu udah ngantri 3 bulan pengen ketemu, susah dan sebagainya. Nah di situ lagi saya ikhlaskan, saya terangkan. Jadi itu. Kedua hikmah saya, lisan ini menjadi penting. Maka saya berhati-hati. Contohnya gini saya diwawancara oleh wartawan pada saat ada sungai tanggulnya jebol di Arca Manik ya. Pak Wali solusinya apa? Wow ini tanggulnya saya perbaiki gitu ya, dengan anggaran secepatnya. Terus tiba-tiba keluar pikiran kurang heureuy we nya ameh cair gitu ngobrolnya. Terus saya bilang ke wartawan, terus tadi ada camat bilang ke saya, udahlah Pak Wali tambahin aja pawang hujan gitu ya. Saya bilang oh gitu ya Bu. Yang diberitakan teh bukan Pak Wali solusi menambal tanggul, tapi Wali Kota Bandung meminta pawang hujan untuk menyelesaikan banjir. Atuh ibu saya teh kan langsung, kamu teh kumaha keyakinan dan sebagainya kan, padahal teh heureuy gara-gara lisan yang tidak perlu diomongin gitu, paham ya? Nah itu mah kejadian gara-gara ngomongnya harusnya secukupnya, porsinya ditambahin yang tidak perlu, si tidak perlu itu ternyata yang dimuat. Nah itu pengalaman begitu. Jadi di pesantren ini ada rumus namanya BMT Tensofales. Apa? Main rumus wae. Benar, manfaat, T-nya teh tidak melukai. Tensofales tenang, sopan, fasih, tensofa lembut, S-nya secukupnya gitu. Jadi itu contoh ya, contoh dalam dunia saya betapa lisan yang berlebihan itu lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya. Itu pelajarannya. Maka Allah menciptakan kita mulut satu, telinga dua, supaya lebih banyak mendengar dan bicara secukupnya. Bicaralah yang baik tadi atau itu saya praktekkan. Maka sekarang saya mengerti kenapa dulu ada menteri namanya Pak Murdiono kalau ngomong pelan-pelan. Bapak Presiden tadi mengarahkan gitu. Padahal asli nama ngomong teh gancang gitu teh. Tapi kalau di depan wartawan dia pelan-pelan, saya baru paham supaya bukan bumbunya yang dikutip tapi substansinya. Nah sekarang di depan wartawan saya jadi pejabat yang jaim kepaksa. Ya. Bapak tadi mengarahkan begini-begini, gimana Pak? Saya akan cek dulu kepada staf saya untuk memastikan saya tidak salah informasi gitu. Padahal saya orangnya kan rada rame gitu ya. Tapi depan wartawan saya betul-betul udah paham aja nama kira. Nah lisan juga mempengaruhi, ini contoh ya. Pak Wali, kan kami ada prestasi lah ya. Ada yang nanya, dulu pejabat Pemkot ini Pak, itu kita ranking kerjanya itu ranking 200.
dari 500, nilainya 55, jelek sekali lah. Intinya 3 tahun kita alhamdulillah ranking 1 nasional sekarang. Salah satunya itu karena saya istilahkan ya, kepemimpinan di tengah pasukan. Kan dalam teori kepemimpinan ada 3, memimpin di depan, nunjuk-nunjuk arah, memimpin di tengah, ya, menggerakkan dari dalam, atau memimpin tapi di belakang menasehati. Nah, untuk wali kota mah yang pas itu di tengah, mendorong pasukan dari tengah, jadi lumpat tarik, ngegeret yang lelet di belakang, kan begitu ya. Jadi semua pasukan ke bawah. Nah, the power of lisan ini pengaruh. Saya waktu KAA ya, ditugaskan presiden harus menyiapkan 20 proyek dalam 2 bulan. Untuk ukuran manusia itu tidak mungkin. Duit nanti mana, waktunya mepet hanya 60 hari, sementara KAA itu 2015 harus siap gitu. Nah, salah satunya yang membuat cepat adalah waktu saya puji orang dengan lisan, kerjanya luar biasa Pak. Saya jam 11 malam ngecekkan trotoarnya, saya tepuk pundaknya si pegawai, si tukang teh, Kang hatur nuhunnya, kerja Akang ini saya apresiasi, insya Allah Bandung sukses, dan itu berkat jasa Akang. Wah tuh etama si tukang gurinda itu sampai jam 2 malam wah gitu, gara-gara digitu saya ngecek malam-malam, nah gawe kene itu gara-gara tadi cenah ngobrol jeung Pak Wali. Biasa nama jam 10 lemburan udah selesai, sama jam 2 masih kene. Sebenarnya the power of tadi lisan sedikit tapi menyemangati. Jadi betul-betul yang namanya lisan itu jika dipergunakan pada situasinya menggerakkan hati, betul itu mah saya saksi langsung ya. Dan kepada lisan yang tadi jelek, lisan yang buruk, itu kan mendemotivasi juga, kan begitu. Jadi saya sekarang sering memuji bawahan ya, walaupun kadang-kadang gawenya kurang, tapi sekadar dia supaya termotivasi. Nanti dilengkapi pujiannya kalau misalkan ada yang kurang, alhamdulillah lewat Akang ini jadi lebih baik. Nah, jadi dia lebih enak lagi kepilih oleh Allah, ya kan? Sebab kalau misalkan wah Kang Emil hebat, itu bisa menjerumuskan Kang Emil, tapi alhamdulillah Bandung jadi jauh lebih baik syariatnya, Allah pilih Kang Emil. Jadi susah semuanya, ada Allah yang milih. Nah, ini urusan rumah tangga ya. Istri saya si Cinta. Uma hari ini langsing apa gendut? Waduh, itu pertanyaan susah itu. Saya bilang kalau disebut langsing nuju teu langsing, berarti kan membohong ya. Dikit disebut boleh gendut pasti digaplok. Jadi kadang-kadang lisan itu ya serba salah juga. Jadi saya bilang sekarang sedang sehat, nah, gitu kali. Sehatnya artinya montok gitu, artinya lagi gemukan gitu ya. Tapi kalau dikasih pilihan kata yang begitu, wah itu huru hara. Jadi kadang-kadang ini contoh ya, sebagai suami dalam lisan juga harus pilih-pilih yang maksudnya itu tapi tidak harus melukai hati ya, kadang-kadang begitu. Nah, ini rutinitas true story lah ya. Makanya saya sebagai wali kota alhamdulillah sekarang mah batinnya sudah ikhlas, bicara juga secukupnya. Hanya saya tidak bisa merubah diri saya orang Sunda. Orang Sunda mah juga agim senang humor ya. Karena betul, saya ke kantor Facebook di Amerika, tiba-tiba dia sudah keluar datanya. Mr. Mayor dia bilang ya, orang Indonesia itu lebih berinteraksi pada posting yang humoris. Kalau posting bahasanya serius, interaksinya sedikit. Kalau posting dengan humoris, interaksinya banyak. Ternyata betul. Jadi waktu saya bilang, hey warga Bandung, saya posting setelah 17 tahun alhamdulillah kita dapat piala Adipura lagi, kan kalimat berita ya. Komen dengan 200 itu di 2 juta follower teh. Bukan meninggikan, memang segitu fakta ini mah.
Saya teh kan bingungnya kudu nama kan kumaha gitunya. Saya rubah lagi, pernah ada kalimat, hei warga Bandung, segeralah menikah atau disuntik mati. Wah, nu komen 5.000 atau maksudnya mah kalau sudah siap cukup umur menikah. Tapi kalau kalimatnya hanya itu tadi, tapi ditambahin tadi kalau enggak disuntik mati, nah itu langsung 5.000 orang-orang yang takut disuntik matinya. Jadi akhirnya sekarang berguru pada AA juga, saya kalau memberitakan pasti saya bumbui sedikit dengan gaya bahasa yang humoris, maksudnya biar orang dapat pesannya tanpa harus dia mengemitkan dahi lah, kira-kira begitu. Nah itu juga. Ada dalilnya sedikit, basyiru wala tunafiru, gembirakan, jangan dibuat menakutkan yang membuat orang lari. Nah ini juga yassiru wala tu'asir, mudahkan, jangan membuat orang sulit, dan gembirakan, jangan membuat orang menakutkan. Baru ini juga di Instagram ngirim tentang operasi zebra, kan sebentar lagi ada operasi zebra ya nggak, tapi potretnya zebra nuju bobo pada dioperasi. Ternyata itu juga banyak. Ada nenek-nenek yang sedang niup lilin, coplok ini eta ge 137.000 like. Nah begitulah. Ada satu cerita ini, pergulatan batin saya ya, mudah-mudahan jadi hikmah nih Kak. Saya kemarin memberhentikan kepala sekolah ya, karena ada masalah ngebatin saya TA. Karena waktu memberhentikan itu kan dan nasib orang ya, dia teh ayah, dia teh ibu dari anaknya, dia teh kepala keluarga dari keluarganya, kan begitu ya. Ada batin saya yang, tapi ini sudah puluhan tahun, belasan tahun. Di tahun pertama dulu masuk sekolah teh gimana kepala sekolah, kursi dijual ada yang 20 juta ya, ada yang 15 juta. Saya hitung potensi korupsinya 30 miliar ya setahun. Saya rubah dengan PPDB online. Wah, berdinamika, bermasalah dan seterusnya. Ternyata tidak di situ aja. Pungutan baju sekolah kuduna 100.000 dijual 200.000. Kalikan ratusan siswa, ratus juta. Kantin disewa-sewa tapi nggak dilaporkan. Saya keluarkan peraturan namanya RKAS, Rencana Kerja Anggaran Sekolah. Setiap pungutan harus masuk ke situ ya. Nah tahun ketiga saya tidak bisa menunggu lebih lama, saya beri sanksi, kan begitu ya. Salah satu yang paling parahnya itu terbukti kursi mutasi, kursi masih dijual lah. Di bulan Juni waktu seleksi masuk, anak saya teh nemnya bagus, daftar kedua SMP negeri, alhamdulillah tidak diterima. Anak saya nangis. Saya ditelepon ke kepala sekolah, sok Pak Wali nanti kita atur gitu ya. Ada itu momen dengan istri saya masih ingat, ini kumaha anak ceriknya ya, anak kesayangan, anak gadis satu-satunya, nemnya kurang dikit, ini ada peluang. Akhirnya saya memutuskan, nggak usah, kita ajari anak kita apa adanya. Saya cerita ngerepeh, udah saya bilang ke anak saya, sekolah di Bandung mah sama aja, mau negeri mau swasta sama aja. Yang membedakan mangke universitas, cek saya teh gitunya ngarepeh. Ya. Kumaha we carananya. Akhirnya anak saya repeh dengan logika itu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau malam itu saya memutuskan nyah kabudak, saya terima tawaran kepala sekolahnya, masuklah si anak saya ke negeri dengan cara begitu. Bagaimana saya waktu ngambil keputusan kemarin, tuh kumaha Pak Wali mau mendisiplinkan sebuah institusi pendidikan, anak nage masuk lewat jalur tidak lazim, tuh. Nah disitulah Allah menyelamatkan saya sebagai pemimpin, karena dengan keikhlasan, kejernihan, tidak tergoda oleh itu. Nah situasi-situasi itu tuh sering terjadi. Jadi saya bersyukur ke Allah Subhanahu Wa Taala, banyak momen-momen penyelamatan. Saya tidak ke Jakarta itu diselamatkan oleh Allah juga. Coba kalau saya ke Jakarta ya, dengan segala masalah, PTL Bandung riweuh,
sejarah akan mencatat Ridwan Kamil tidak amanah, Bandung amburadul kan begitu. Jadi KDT malu. malu. Pokoknya abang teka bayang lah skenario yang itu kan. Tapi alhamdulillah sekarang mah tenang. Riwah Jakarta riwah aja. Saya mah ngurus Bandung lah gitu. Bagus. Jadi ada gitu, dalil Qur'annya, fa idza faraqta fangsob wa ila rabbika farqob. Jadi sempurnakan baru kita mengerjakan yang lain. Dunia mah nggak akan selesai dengan semua kemampuan kita, benar? Jadi udah juga walah lamun Kang Emil mau ke mah pasti pengen dunia, ya enggak? Kalau pengen akhirat mah sempurnakan aja, dan yang kita cari mah keridhaan Allah, ya. Dan takdir mah nggak akan kemana-mana. Kalau memang udah takdirnya harus jadi mah jadi, tapi belum tentu diridhoi Allah. Kan kita mah bukan nyari-nyari apa yang nggak ada dalam takdir. Kita mah udah ada garis masing-masing. Tapi apakah ketemu dengan takdir itu Allah suka atau enggak? Kalau kita tidak ambisi kejabatan dan Allah menghendaki jadi itu. Kan latas alil imaroh, jangan ambisius terhadap jabatan. Kalau kita ambisius, kalau jadi tuh nggak ditolong oleh Allah, ruwet. Tapi kalau kita tidak ambisius, Allah menghendaki jadi, tapi ditolong oleh Allah semuanya mengalir. Alhamdulillah. Oh, ini Bang Yan memberitahu, harus disapa dulu itu yang nonton di Facebook Around the World. Itu bahasa Inggris hadirin ya. Nah, ini mah kurang ini sekali ya bahasa Inggris seri. Ini sekarang yang nonton 8.400 live, Kang. Ini termasuk rada-rada rekor di dunia ini, katanya live ini yang terbesar 18.000 pada waktu Piala Dunia. Nah, sekarang kita setengahnya ini dari Piala Dunia. Tapi nggak boleh sombong, biasa weh hadir. Nah, belum tentu diterima kita oleh Allah. Baik, pesan-pesan terakhir nih Kang Emil sebelum meninggalkan acara yang fana ini apa? Ya, yang pertama dimulai dengan tadi ya, khairun nas anfa'uhum linas, di mana Allah mentakdirkan kita menjalani peran hidup ini, jadilah manusia-manusia yang bermanfaat. Manfaat itu tidak diukur dari kecilnya, tapi diukur dari dampaknya. Menggerakkan satu hati sama juga istimewanya dengan menggerakkan 1000 hati. Jadi perubahan itu. Yang kedua tadi, sesuatu yang berlebihan ternyata dalam pengalaman hidup saya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi mari hidup ini cukup ya, tidak usah berambisi terlalu berlebihan, karena nafsu itulah yang nanti akan menggerakkan badan kita untuk melakukan hal-hal yang melebihi yang semestinya, kira-kira begitu. Yang ketiga tentunya lisan ini tadi bisa menggerakkan luar biasa, juga bisa mendestruktif juga luar biasa. Jadi dimulailah lisan itu, dimulai dari hati dan pikiran sudah dijaga, kira-kira begitu. Karena kalau dalamnya tadi bersih, keluarnya bersih, dalamnya ruwet, keluarnya juga kalimatnya ruwet, kira-kira begitu. Nah, hikmah-hikmah kejadian hari ini betul-betul sangat saya renungi. Mudah-mudahan saya tetap jadi pemimpin yang apa adanya, yang istiqomah, dan tetap dengan keikhlasan yang mendasari cara kita berperilaku sehari-hari. Dan saya ucapkan terima kasih karena sebagian besar tanpa AA ketahui itu ilmunya datang dari Darut Tauhid. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebagai bonus kepada teman-teman, tolong jawab kiat menjadi ikhlas ya. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak. Orang menghargai, orang tidak menghargai. Kalau kita berbuat kebaikan ikhlas, Allah suka tidak? Apakah ada amal yang tidak diketahui Allah? Apakah ada amal yang tidak dibalas? Semuanya ada balasannya. Semuanya ada balasannya. Mungkinkah ada yang terlupa oleh Allah membalasnya? Mungkinkah ada yang terlewat?
Mungkinkah ada yang tertukar? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi balasan dari Allah? Pasti memuaskan? Ya sudah gitu aja Kang. Mau orang sampai dower menghina mangga urusan kita mah Allah ridho. Balasan mah terserah Allah, kapan aja bentuknya pasti hal jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan kebaikan selain kebaikan ya. Alhamdulillah, nuhun Kang Emil, segera akan kita tutup dengan doa ya. Rekan-rekan terima kasih, alhamdulillah sing sering kesini Kang Emil ya, udah capek jadi wali kota teh, sini dicas masyarakat dapat ilmu. Alhamdulillah kalau dilihat dari ini mah 481.900 yang ngebuka Facebook pada saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tayangan ini juga bisa disyukuri oleh banyak orang. Rekan-rekan, sambil kita akan zikir ayat-ayat Quran, kita berwakaf ya. Semoga wakaf ini menjadi amal jariah yang mengalir terus pahalanya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari kita tundukkan hati kita. Allah tahu persis siapa diri kita yang sesungguhnya. Tidak ada satupun amal yang tak nampak bagi Allah. Tidak ada satupun maksiat yang tidak disaksikan Allah. Kita dihormati orang lain hanyalah karena Allah menutupi aib kita, menutupi maksiat kita, menutupi kejelekan kita. Bahkan orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu sesungguhnya siapa diri kita. Allah Maha Baik masih menutupi. Bahkan Allah mencukupi dan menuntun kita untuk bisa bertobat. Dan siapapun yang bertobat, Allah sangat mencintainya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, wahai yang menakdirkan pertemuan ini ada, berkahilah majlis ini ya Allah. Wahai yang menjanjikan ampunan, ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni kami lebih sering melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Kami lebih sibuk dengan mengingat dunia daripada kepulangan kami padamu. Ampuni ya Allah, kami jarang mensyukuri karunia-Mu. Ampuni betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami masih sering berburuk sangka kepada takdir-Mu, sering tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Seringkali kami tidak bersabar ketika ujian harus dijalani. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni semua perbuatan kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami ya Allah. Engkau tahu apa yang kami lakukan. Golongkan kami menjadi anak yang soleh, yang tahu balas budi, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Jadikan sisa usianya penuh barokah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya. Jadikan ahli surga ya Rabb. Doa ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu, yang menjadi jalan kami bisa hijrah di jalan. Berkahi usianya, berkahi ilmunya, berkahi keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat kebaikan kepada kami, yang kami tahu atau yang tersembunyi. Sempurnakan balasannya ya Allah.
Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami zolimi ya Allah, yang sengaja, yang tidak sengaja. Dan ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah, pendamping hidup yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang Engkau cintai dan mencintaimu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang benar-benar sepanjang hayatnya istiqomah di jalan. Lindungi kami dari kedurhakaan, keturunan durhaka. Lindungi dari kedoliman makhlukmu ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha mendengar, maha dekat. Engkau lah yang janji mengabulkan doa hambamu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin masing-masing, silakan. Amin. Allah pasti mendengarkan tiap doa. Allah malu jikalau hamba menengadahkan tangan dan tidak dikabulkan. Doalah hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doakan hadirin para pemimpin kita. Amin ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, sembuhkan yang sedang sakit lahir wal batin ya Syafi. Bukakan pintu rezeki yang hanya yang halal barokah ya Allah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Goni. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya akhlakul karimah, nikmatnya istiqomah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, berkahi negeri kami ini ya Rabb. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang Engkau cintai, yang mencintaimu, yang bisa menjadi jalan kebaikan bagi umatmu ya Allah. Lindungi kami dari para pemimpin yang menjauhkan kami darimu. Ya Allah, tolonglah saudara kami di bumi manapun yang teraniaya ya Allah. Berikan kekuatan, perlindunganmu dan kemenangan atas kaum zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tuntun Kang Emil ya Allah. Jadikan pemimpin yang Kau ridhoi. Lindungi dari niat, ilmu, amal yang tiada berkah ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Alhamdulillah, Allah maha mendengar, maha dekat, maha mengabulkan doa. Doa akhir majlis hadirin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa bagi yang tanggal 13, tanggal 12 Desember ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Emil terima kasih ya.